Hai semuanya, pernah tidak kalian merasa lelah hanya karena terlalu banyak memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa dikendalikan? Kepala penuh dengan kemungkinan buruk, hati sibuk menebak-nebak masa depan, dan hidup terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup harus selalu berada di bawah kontrol. Semua harus sesuai rencana, semua harus berjalan seperti yang diinginkan. Semua orang harus mengerti perasaan kita, dan semua usaha harus menghasilkan sesuatu yang setimpal. Padahal, semakin keras manusia mencoba menggenggam hidup, semakin mudah hidup itu membuat tangan terasa sakit. Ada titik tertentu ketika kita mulai sadar bahwa sebagian besar penderitaan bukan datang dari kenyataan itu sendiri, melainkan dari usaha berlebihan untuk mengendalikan kenyataan. Kita takut kehilangan, takut gagal, takut ditolak, takut dianggap tidak berguna, lalu tanpa sadar mencoba mengatur segalanya agar rasa takut itu tidak terjadi. Namun hidup bukan mesin yang bisa diprogram sesuka hati. Hidup punya arah sendiri, punya ritme sendiri, dan kadang justru bergerak lebih baik ketika manusia berhenti memaksanya. Banyak orang mengira melepaskan kontrol adalah bentuk kelemahan, seolah-olah orang yang membiarkan sesuatu terjadi hanyalah orang yang menyerah pada keadaan. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Melepaskan kontrol bukan berarti berhenti peduli, bukan berarti pasrah tanpa usaha, bukan berarti malas berjuang. Filosofi melepaskan kontrol justru berbicara tentang keberanian untuk menerima bahwa tidak semua hal bisa diatur oleh kehendak manusia. Ada perbedaan besar antara menyerah dan menerima. Menyerah lahir dari keputusasaan, sedangkan menerima lahir dari kedewasaan. Orang yang menyerah berhenti berjalan karena merasa kalah. Orang yang menerima tetap berjalan, meskipun tahu jalan hidup tidak selalu sesuai keinginan. Masalahnya, sejak kecil banyak manusia diajarkan bahwa nilai diri ditentukan oleh hasil. Ketika berhasil, dipuji. Ketika gagal, dipermalukan. Ketika menang, dianggap berharga. Ketika kalah, dianggap tidak cukup baik. Akibatnya, banyak orang tumbuh menjadi pribadi yang obsesif terhadap kontrol. Mereka merasa harus selalu benar, harus selalu unggul, harus selalu diterima, dan harus selalu terlihat kuat. Sedikit saja ada sesuatu yang melenceng dari harapan, pikiran langsung panik. Padahal, dunia tidak pernah menjanjikan kepastian mutlak kepada siapapun. Bahkan orang paling pintar sekalipun tidak bisa menjamin masa depannya sendiri. Lucunya, semakin keras manusia berusaha mengontrol segalanya, semakin mudah hidup terasa kacau. Orang yang terlalu ingin dicintai justru sering kehilangan dirinya sendiri demi menyenangkan orang lain. Orang yang terlalu takut gagal justru tidak berani mencoba. Orang yang terlalu ingin masa depannya aman justru kehilangan kemampuan menikmati hari ini. Banyak penderitaan lahir bukan karena kenyataan yang buruk, tetapi karena pikiran yang terus menolak kenyataan berbeda dari ekspektasi. Kita sering menganggap rasa sakit muncul karena hidup tidak berjalan sesuai rencana, padahal yang sebenarnya menyakitkan adalah ketidakmampuan menerima bahwa hidup memang tidak harus selalu mengikuti rencana. Ada alasan kenapa banyak orang merasa tenang setelah berhenti memaksakan sesuatu. Ketika seseorang berhenti memaksakan hubungan yang sudah tidak sehat, hidupnya terasa lebih ringan. Ketika seseorang berhenti memaksakan pengakuan dari orang lain, pikirannya mulai damai. Ketika seseorang berhenti memaksa dirinya menjadi sempurna, ia mulai bisa bernafas lebih lega. Itu karena sebagian besar beban mental manusia berasal dari usaha mempertahankan ilusi kontrol. Kita ingin memastikan semuanya aman sebelum melangkah. Kita ingin memastikan semua orang akan setuju sebelum berbicara. Kita ingin memastikan hasilnya berhasil sebelum mencoba. Padahal hidup tidak pernah bekerja seperti itu. Melepaskan kontrol adalah memahami bahwa ketidakpastian bukan musuh. Ketidakpastian adalah bagian alami dari kehidupan. Tidak ada manusia yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi besok. Tidak ada hubungan yang bisa dijamin selamanya. Tidak ada pekerjaan yang benar-benar aman. Tidak ada tubuh yang akan selalu sehat. Ketika manusia menerima fakta itu, hidup justru terasa lebih jujur. Kita mulai berhenti hidup dalam ilusi bahwa semuanya harus bisa diprediksi. Banyak orang takut membiarkan segalanya terjadi karena merasa itu akan membuat hidup berantakan. Padahal kenyataannya, hidup sering berantakan justru karena terlalu dipaksa. Bayangkan seseorang yang terus memikirkan bagaimana agar semua orang menyukainya. Ia akan terus menyesuaikan diri, menahan pendapat, berpura-pura kuat, dan akhirnya kehilangan identitasnya sendiri.
Semua dilakukan demi mengontrol pandangan orang lain. Namun seberapa keras pun usaha itu, tetap akan ada orang yang tidak suka, tetap akan ada penilaian buruk, tetap akan ada salah paham. Pada akhirnya, manusia tidak pernah benar-benar bisa mengontrol pikiran orang lain. Hal yang sama terjadi dalam banyak aspek kehidupan. Ada orang yang terlalu ingin mengontrol masa depan sampai lupa menikmati masa kini. Mereka bekerja tanpa henti, memikirkan kemungkinan buruk setiap malam, khawatir terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi, dan hidup dalam kecemasan permanen. Ironisnya, ketika masa depan akhirnya datang, mereka sadar sudah kehilangan terlalu banyak momen hidup karena terlalu sibuk mengantisipasi sesuatu yang bahkan belum tentu nyata. Filosofi melepaskan kontrol bukan mengajarkan manusia menjadi pasif. Filosofi ini justru mengajarkan fokus pada hal-hal yang memang bisa dilakukan hari ini, lalu membiarkan hasil akhirnya berkembang secara alami. Kita bisa bekerja keras, tetapi tidak bisa memaksa hasil. Kita bisa mencintai seseorang dengan tulus, tetapi tidak bisa memaksa seseorang membalas dengan cara yang sama. Kita bisa menjaga kesehatan, tetapi tidak sepenuhnya mengontrol tubuh agar tidak pernah sakit. Ada batas antara usaha dan obsesi. Banyak orang melewati batas itu tanpa sadar. Ketika manusia terlalu terobsesi mengontrol hasil, hidup berubah menjadi sumber tekanan tanpa akhir. Setiap kegagalan terasa seperti ancaman identitas. Setiap penolakan terasa seperti bukti bahwa diri tidak layak. Setiap perubahan terasa menakutkan. Padahal hidup selalu berubah. Tidak ada yang benar-benar tetap. Bahkan versi diri kita hari ini pun berbeda dari beberapa tahun lalu. Anehnya, manusia sering ingin hidup stabil di dunia yang sifat dasarnya memang berubah terus-menerus. Melepaskan kontrol juga berarti berhenti memaksakan hidup berjalan sesuai timeline orang lain. Banyak orang stres bukan karena hidupnya buruk, tetapi karena membandingkan hidupnya dengan pencapaian orang lain. Ketika melihat teman menikah lebih dulu, merasa tertinggal. Ketika melihat orang lain sukses lebih cepat, merasa gagal. Ketika melihat orang lain tampak bahagia, merasa hidup sendiri menyedihkan. Semua itu muncul karena ada keinginan untuk mengontrol bagaimana hidup seharusnya berjalan, padahal setiap orang punya waktu dan jalan masing-masing. Ada sesuatu yang sangat melelahkan dari mencoba mengontrol segala hal. Pikiran tidak pernah benar-benar istirahat. Hati selalu siaga menghadapi kemungkinan buruk. Tubuh hidup dalam ketegangan terus-menerus. Itulah kenapa banyak orang terlihat baik-baik saja di luar, tetapi sebenarnya lelah di dalam. Mereka terlalu lama mencoba memikul sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dipikul sepenuhnya. Kadang, hidup berubah menjadi lebih ringan bukan karena masalah hilang, tetapi karena cara memandang masalah berubah. Ketika seseorang menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, ia berhenti menyiksa dirinya dengan ekspektasi berlebihan. Ia tetap berusaha, tetapi tidak lagi menghancurkan dirinya ketika hasil tidak sesuai harapan. Ia belajar bahwa nilai dirinya tidak bergantung pada keberhasilan mutlak. Ia belajar bahwa gagal bukan akhir dunia. Ia belajar bahwa kehilangan bukan berarti hidup selesai. Banyak hubungan rusak karena terlalu banyak kontrol. Ada orang yang ingin mengatur pasangan secara berlebihan karena takut kehilangan. Ada orang tua yang terlalu mengontrol anak karena takut anaknya gagal. Ada teman yang marah ketika tidak selalu diprioritaskan. Semua itu sering berawal dari rasa takut. Namun semakin besar kontrol, semakin kecil ruang kebebasan. Dan ketika kebebasan hilang, hubungan perlahan berubah menjadi beban. Orang yang damai bukan selalu orang yang hidupnya sempurna. Seringkali mereka hanyalah orang yang sudah berhenti melawan hal-hal yang memang tidak bisa dikendalikan. Mereka tahu kapan harus berusaha dan kapan harus melepaskan. Mereka tidak menghabiskan energi untuk memaksa semua orang mengerti mereka. Mereka tidak sibuk mengejar validasi tanpa akhir. Mereka tidak panik setiap kali hidup berubah arah. Ada ketenangan tertentu yang lahir ketika manusia berhenti mencoba menjadi pengendali mutlak atas hidup. Ironisnya, ketika manusia berhenti terlalu mengontrol, hidup justru sering bergerak lebih alami. Hubungan terasa lebih tulus, pikiran terasa lebih ringan, keputusan terasa lebih jernih. Itu karena energi yang sebelumnya habis untuk kecemasan mulai kembali menjadi kesadaran. Kita mulai benar-benar hadir dalam hidup, bukan hanya sibuk mengantisipasi masa depan. Ada banyak hal indah yang tidak akan pernah muncul jika manusia terlalu sibuk mengontrol semuanya. Cinta yang tulus sering tumbuh secara alami, bukan karena dipaksa. Persahabatan yang kuat lahir dari kenyamanan, bukan tekanan. Kesempatan besar sering datang dari arah yang tidak direncanakan. Bahkan beberapa pelajaran hidup paling penting justru muncul dari kegagalan yang dulu sangat ditakuti.
Seringkali manusia baru memahami arti melepaskan kontrol setelah hidup memaksanya kehilangan sesuatu. Kehilangan pekerjaan, kehilangan hubungan, kehilangan harapan, atau kehilangan arah. Pada saat itu, manusia mulai sadar bahwa sekeras apapun mencoba mempertahankan sesuatu, tetap ada hal-hal yang memang harus berubah. Dan perubahan bukan selalu hukuman. Kadang perubahan adalah cara hidup membawa manusia menuju versi dirinya yang lebih matang. Ada orang yang selama bertahun-tahun memaksakan hubungan yang sebenarnya sudah mati, hanya karena takut sendirian. Ada orang yang terus mempertahankan pekerjaan yang menghancurkan mentalnya, hanya karena takut dianggap gagal. Ada orang yang terus berpura-pura kuat karena takut terlihat lemah. Semua itu bentuk kontrol yang diam-diam menguras hidup. Ketika akhirnya mereka berani melepaskan, ada rasa takut besar di awal. Tetapi setelah itu muncul ruang kosong yang justru memberi kesempatan untuk bernapas kembali. Melepaskan kontrol juga berarti berdamai dengan ketidaksempurnaan diri sendiri. Banyak orang hidup dalam tekanan karena merasa harus selalu produktif, selalu kuat, selalu berhasil, selalu baik, dan selalu stabil. Padahal manusia bukan mesin. Ada hari ketika kita lelah, ada hari ketika kita bingung, ada hari ketika semuanya terasa berat tanpa alasan jelas. Itu normal. Namun dunia sering membuat manusia merasa bersalah karena tidak selalu berada dalam kondisi terbaiknya. Ketika seseorang berhenti memaksa dirinya menjadi sempurna, hidup terasa lebih manusiawi. Ia bisa mengakui kesalahan tanpa membenci dirinya sendiri. Ia bisa gagal tanpa merasa hidupnya selesai. Ia bisa beristirahat tanpa merasa malas. Ia mulai memahami bahwa menjadi manusia berarti menerima bahwa hidup kadang naik dan kadang turun. Banyak kecemasan sebenarnya lahir dari ilusi bahwa manusia harus selalu siap menghadapi segala kemungkinan. Padahal tidak ada manusia yang benar-benar siap menghadapi semua hal. Tidak ada yang benar-benar siap kehilangan. Tidak ada yang benar-benar siap patah hati. Tidak ada yang benar-benar siap menghadapi perubahan besar. Namun manusia tetap bisa bertahan melewati semuanya. Kadang kekuatan terbesar bukan datang dari kemampuan mengontrol hidup, tetapi dari kemampuan beradaptasi ketika hidup berubah. Ada perbedaan besar antara orang yang tenang dan orang yang hanya terlihat tenang. Orang yang hanya terlihat tenang biasanya masih menyimpan kebutuhan besar untuk mengontrol segala hal. Mereka tampak stabil di luar, tetapi mudah runtuh ketika sesuatu tidak sesuai harapan. Sedangkan orang yang benar-benar tenang memahami bahwa hidup memang tidak pasti. Mereka tidak menggantungkan kedamaian pada situasi yang sempurna. Mereka tahu bahwa bahkan di tengah kekacauan, manusia masih bisa memilih bagaimana merespons keadaan. Ketika manusia mulai memahami filosofi melepaskan kontrol, ada perubahan besar dalam cara melihat kehidupan. Dulu mungkin setiap masalah terasa seperti ancaman yang harus segera diselesaikan. Sedikit saja ada hal yang tidak berjalan sesuai rencana, pikiran langsung dipenuhi ketakutan. Namun perlahan muncul kesadaran bahwa tidak semua hal membutuhkan reaksi berlebihan. Tidak semua ketidaknyamanan harus diperangi. Tidak semua kehilangan harus dianggap sebagai akhir dari segalanya. Ada banyak hal yang justru selesai dengan sendirinya ketika manusia berhenti terlalu mencampuri proses hidup. Kalian mungkin pernah mengalami momen ketika terlalu memikirkan sesuatu, sampai akhirnya mental terasa kacau sendiri. Semakin dipikirkan, semakin berat. Semakin dicari jawabannya, semakin bingung. Namun ketika berhenti memaksakan diri mencari kepastian, justru hati mulai tenang. Itu karena pikiran manusia sering menciptakan penderitaan tambahan di atas kenyataan yang sebenarnya sudah cukup berat. Kita bukan hanya terluka oleh kejadian, tetapi juga oleh cara terus-menerus memikirkan kejadian itu. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka sebenarnya kecanduan kontrol. Mereka merasa aman ketika bisa memprediksi semuanya. Mereka merasa tenang ketika semua berjalan sesuai rencana. Mereka merasa nyaman ketika orang lain bersikap sesuai harapan mereka. Masalahnya, hidup tidak pernah bisa dijamin berjalan stabil terus-menerus. Ketika dunia berubah, mereka panik, karena seluruh rasa aman mereka dibangun di atas sesuatu yang rapuh. Inilah kenapa banyak manusia hancur bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena identitas mereka terlalu bergantung pada hal-hal yang sebenarnya tidak permanen. Melepaskan kontrol berarti belajar membangun ketenangan dari dalam diri, bukan dari keadaan luar. Ini bukan hal mudah, karena manusia secara alami ingin merasa aman. Namun keamanan mutlak tidak pernah benar-benar ada. Bahkan orang paling kaya tetap punya ketakutan. Orang paling sukses tetap punya kecemasan. Orang paling dicintai tetap bisa merasa kesepian.
Hidup selalu menyisakan ruang ketidakpastian. Dan justru disitulah manusia belajar menjadi lebih kuat. Kadang manusia terlalu sibuk mengontrol hidup sampai lupa menikmati hidup itu sendiri. Ketika makan, pikiran sibuk memikirkan pekerjaan. Ketika bersama keluarga, pikiran sibuk memikirkan masa depan. Ketika sedang beristirahat, hati merasa bersalah karena belum cukup produktif. Akhirnya hidup terasa seperti daftar tugas tanpa akhir. Semua dijalani demi nanti, demi suatu hari, demi masa depan yang lebih baik. Namun ironisnya, banyak orang kehilangan masa kini karena terlalu sibuk mengejar masa depan yang belum tentu datang seperti yang dibayangkan. Filosofi melepaskan kontrol mengajarkan bahwa hidup tidak selalu harus dipahami sepenuhnya untuk bisa dijalani. Ada fase ketika manusia memang tidak tahu harus kemana. Ada masa ketika semuanya terasa kabur. Dan itu tidak apa-apa. Dunia modern sering membuat manusia merasa harus selalu punya jawaban. Harus selalu yakin. Harus selalu tahu tujuan hidupnya dengan jelas. Padahal, banyak perjalanan besar justru dimulai dari kebingungan. Ada orang yang menemukan jalan hidup terbaiknya setelah kehilangan pekerjaan. Ada yang menemukan kedewasaan setelah patah hati. Ada yang menemukan ketenangan setelah gagal berkali-kali. Jika hidup selalu berjalan sesuai kontrol manusia, mungkin banyak pelajaran penting tidak akan pernah muncul. Kadang apa yang dianggap kehancuran ternyata hanya perubahan arah yang belum dipahami. Melepaskan kontrol juga membuat manusia lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Ketika tidak lagi sibuk mempertahankan citra persempurna, kita mulai berani mengakui rasa takut, rasa lelah, dan rasa kecewa. Banyak orang hidup dalam tekanan karena terus berpura-pura baik-baik saja. Mereka takut dianggap lemah jika terlihat rapuh. Padahal, manusia yang terus menekan emosinya biasanya justru lebih mudah hancur diam-diam. Ada kekuatan besar dalam menerima kenyataan bahwa kita tidak harus selalu kuat setiap waktu. Tidak harus selalu punya jawaban. Tidak harus selalu menang. Kadang yang paling dibutuhkan hanyalah berhenti melawan diri sendiri. Karena seringkali manusia bukan sedang bertarung melawan dunia, melainkan melawan kenyataan yang tidak sesuai keinginannya. Dalam hubungan sosial, keinginan mengontrol sering menciptakan luka yang tidak perlu. Banyak orang ingin mengontrol bagaimana mereka diperlakukan, bagaimana mereka dipahami, bahkan bagaimana mereka diingat oleh orang lain. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, mereka kecewa besar. Padahal setiap manusia punya cara berpikir sendiri. Tidak semua orang akan melihat kita seperti yang kita inginkan. Tidak semua orang akan menghargai kita dengan cara yang kita harapkan. Semakin dewasa, manusia mulai sadar bahwa ketenangan bukan datang dari berhasil mengatur semua orang, melainkan dari berhenti menggantungkan kedamaian pada reaksi orang lain. Kita tidak bisa mengontrol siapa yang akan pergi, tidak bisa mengontrol siapa yang akan berubah, tidak bisa mengontrol siapa yang akan mengecewakan. Namun kita bisa mengontrol bagaimana menjaga diri agar tidak kehilangan arah ketika itu terjadi. Ada banyak penderitaan yang sebenarnya berasal dari ekspektasi tersembunyi. Kita berharap usaha selalu dibalas. Kita berharap ketulusan selalu dihargai. Kita berharap kebaikan selalu mendapat hasil baik. Ketika kenyataan berbeda, hati terasa marah kepada hidup. Padahal hidup tidak bekerja berdasarkan sistem balas jasa yang sempurna. Kadang orang baik tetap disakiti. Kadang usaha keras tetap gagal. Kadang niat tulus tetap disalahpahami. Dan menerima kenyataan itu bukan berarti menjadi pesimis, tetapi menjadi realistis. Orang yang terus berusaha mengontrol hasil biasanya hidup dalam ketegangan permanen. Mereka sulit menikmati proses karena fokusnya hanya pada akhir. Mereka sulit merasa cukup karena selalu takut kehilangan pencapaian. Mereka sulit tenang karena selalu merasa ada sesuatu yang harus diamankan. Padahal, hidup tidak pernah benar-benar diam. Semua berubah, semua bergerak, semua sementara. Melepaskan kontrol membuat manusia lebih fleksibel menghadapi perubahan. Ketika rencana gagal, ia tidak langsung runtuh. Ketika hubungan berakhir, ia tidak langsung kehilangan identitas. Ketika keadaan berubah, ia tidak merasa dunia selesai. Bukan karena hidupnya lebih mudah, tetapi karena ia tidak lagi menggantungkan seluruh stabilitas emosinya pada sesuatu di luar dirinya. Ada kalanya manusia terlalu keras terhadap dirinya sendiri
hanya karena hidup tidak berjalan sesuai target, merasa tertinggal, merasa gagal, merasa tidak berguna. Padahal seringkali standar itu dibentuk oleh tekanan sosial. Dunia membuat manusia percaya bahwa hidup harus selalu naik, harus selalu berkembang, harus selalu lebih baik dari sebelumnya. Akibatnya, banyak orang tidak memberi ruang bagi dirinya untuk berhenti sejenak dan bernafas. Padahal hidup bukan kompetisi tanpa akhir. Tidak semua hal harus dicapai secepat mungkin. Tidak semua orang punya jalur hidup yang sama. Ada yang berkembang cepat di usia muda, lalu kehilangan arah. Ada yang terlihat tertinggal, tetapi justru menemukan ketenangan lebih lambat. Ketika manusia berhenti memaksa hidup mengikuti standar orang lain, ia mulai menemukan ritme hidupnya sendiri. Filosofi melepaskan kontrol juga mengajarkan bahwa rasa takut seringkali dibesar-besarkan oleh pikiran sendiri. Banyak hal yang dulu sangat ditakuti, ternyata bisa dilewati. Banyak kemungkinan buruk yang terus dipikirkan, ternyata tidak pernah terjadi. Namun manusia sering menghabiskan energi besar hanya untuk bertarung melawan bayangan dalam pikirannya sendiri. Ada orang yang tidak jadi mencoba karena takut gagal. Ada yang tidak jadi mencintai karena takut disakiti. Ada yang tidak jadi berubah karena takut tidak berhasil. Akhirnya hidup mereka dipenuhi penyesalan terhadap hal-hal yang bahkan belum sempat dijalani. Ketika manusia terlalu ingin mengontrol rasa aman, mereka sering kehilangan kesempatan hidup yang sebenarnya berharga. Melepaskan kontrol bukan berarti hidup tanpa arah. Justru sebaliknya, manusia tetap punya tujuan, tetap punya usaha, tetap punya tanggung jawab. Bedanya, mereka tidak lagi menghancurkan dirinya ketika hasil berbeda dari harapan. Mereka belajar menerima bahwa hidup kadang punya cara sendiri untuk membawa manusia ke tempat yang tidak direncanakan. Banyak hal terbaik dalam hidup datang tanpa bisa dipaksakan. Pertemuan yang mengubah hidup sering terjadi secara tidak sengaja. Kesempatan besar sering muncul ketika manusia sedang tidak terlalu mengejarnya. Bahkan ketenangan batin sering hadir ketika manusia berhenti terlalu keras mencoba menjadi bahagia. Semakin lama hidup, semakin terlihat bahwa manusia sebenarnya tidak membutuhkan kontrol penuh untuk merasa damai. Yang dibutuhkan hanyalah kemampuan menerima perubahan tanpa kehilangan diri sendiri. Karena hidup tidak pernah benar-benar stabil, akan selalu ada kehilangan, perubahan, kegagalan, dan ketidakpastian. Namun semua itu bukan berarti hidup buruk, itu hanya bagian dari menjadi manusia. Ketika seseorang akhirnya berhenti mencoba mengontrol segalanya, ia mulai melihat dunia dengan cara berbeda. Ia tidak lagi terlalu takut terhadap masa depan, ia tidak lagi hancur karena penolakan. Ia tidak lagi menjadikan kegagalan sebagai bukti bahwa dirinya tidak layak. Ada ruang tenang yang muncul ketika manusia sadar bahwa hidup tidak harus sempurna untuk tetap layak dijalani. Dan mungkin disitulah kekuatan terbesar sebenarnya berada, bukan pada kemampuan memegang semua hal dengan erat, tetapi pada keberanian membuka tangan dan menerima bahwa beberapa hal memang harus datang dan pergi dengan caranya sendiri.